realisasian pelibatan Gibran di dalam politik itu. Nah itu juga menunjukkan kelihatannya dari mana kalau mulai melihatnya itu? Sebetulnya yang paling kasat mata itu adalah Gibran tidak lagi dilibatkan secara apa namanya dalam urusan MBG. Padahal awal-awalnya dulu ya aktif banget ya ke bawah ya. Kan, gitu. Nah sekarang kelihatan nggak lagi terlalu diaktifkan. Gitu. Lalu apa namanya itu ya peran keterlibatan yang lebih prinsipil juga nggak kelihatan. Gitu. Nah yang ketiga pertemuan juga nggak hadir. Aglomerasi kawasan aglomerasi kan. Dalam draft yang pertama itu kan jatuhnya kayak wakil presiden kan, gitu. Meskipun kemudian direvisi gitu. Tapi kan asumsinya itu ya kalaupun nggak ada pekerjaan besarnya wakil presiden itu ya setidaknya ngurusin aglomerasi itulah kan. Kenyataannya sampai sekarang belum ditentukan siapa yang jadi koordinator dari aglomerasi ini gitu lah kira-kira. Jadi bukan wakil presiden juga bukan wakil yang lain. Gitu. Nah kenapa terjadi apa namanya itu peminggiran peran politiknya Gibran itu? Karena boleh jadi Pak Prabowo ini dugaan saya loh ya. Mau mengatakan lebih dan realistis yang nggak bisa diandalin gitu, nggak bisa diandalin gitu. Nah bahasa saya itu Mega adalah masa depan politik, sementara keluarga Pak Jokowi itu adalah masa lalu. Gitu. Buat Prabowo. Buat Prabowo, yang realistis memang itu realistis, yang lebih realistis. Kalau Anda mau berkawan dengan Pak Prabowo, dengan Pak Jokowi secara politik, beliau ini di mana lagi landscape-nya gitu. Makanya kan ada wamen tuh, Bung Bima ya, yang menyebut ada wisata baru, lokasi wisata baru namanya wisata Solo. Jokowi gitu ya. Itu mungkin nggak disadari oleh Bima, itu artinya mau mengatakan apa namanya itu Pak Jokowi itu nggak lebih dari sekedar tempat wisata orang gitu loh Pak. Nah apa tempat wisata orang itu? Ya orang cuma selfie pulang, namanya wisata. Artinya apa? Meskipun orang sekarang tetap datang ke situ, tapi itu kan tempat wisata. Lu nggak bisa gerakin lagi tuh jadi kekuatan politik bukan gitu loh. Sebagai pusat politik. Ya. Nggak bisa lo gerakin tuh. Ya persis seperti yang disebutkan tadi oleh Bung Bima itu kan. Untuk hanya sebagai baru tuh, salah satu destinasi Solo katanya gitu ya. Jadi orang selfie, oh pernah lo ketemu dengan mantan presiden gitu ya. Setelah selesai. Ya seperti kita lah pergi ke taman, pergi ke museum, pergi kemana-mana, selfie ya selesai. Di-upload di media sosial, mungkin ada yang komentar ya selesai gitu kan. Tapi apakah itu akan jadi kekuatan politik? Nggak bisa. Yang tempat wisata bagaimana jadi kekuatan politik? Nah ini yang mungkin dilihat oleh Pak Prabowo juga, realistis aja. Tidak bisa nih diandalkan kekuatan ini menjadi kekuatan politik. Yang bisa adalah Pak Ibu Mega gitu. Lebih-lebih kemungkinan gitu. Lebih-lebih kemungkinan ya di pihaknya Ibu Mega khususnya di paksi DPR-nya. Paksinya Puan ya itu mungkin sudah ada semacam bayangan bahwa Prabowo dengan Puan itu akan diduetkan tahun 2029. Gitu. Makanya kita lihat sekarang yang rajin berkomunikasi ini kan Puan Dasko ya kan. Gitu. Dan boleh jadi memang itu. Prabowo Puan di 2029 gitu. Oleh karena itu komitmennya harus dijaga 5 tahunan sirkulatifnya gitu ya. Dan saat yang bersamaan harus mulai dilakukan dejokowinisasi dan memikirkan peran politik Gibran itu. Tapi kan tentu saja situasi Presiden Prabowo seperti itu tidak akan diterima oleh pihak Jokowi ya. Karena kalau kita ngelihat Bung Rai kan tetap saja tuh para menteri itu kan pada berdatangan meskipun yang tadi dibilang oleh Bung Rai tempat itu hanya sekedar destinasi wisata, tetapi para menterinya Prabowo itu masih tetap loh. Itu ya tentu saja. Itu artinya apa yang kita bincangkan ini boleh jadi itu sudah ditangkap juga oleh Pak Jokowi. Gitu. Sehingga ya mereka tentu tidak mau membiarkannya. Itu naluri biasa saja di mana-mana politik kan. Karena itu harus dilakukan konsolidasi. Nah itulah makanya kemarin-kemarin menteri-menteri yang dianggap sangat dekat dengan Pak Jokowi itu datang ke Solo saat di mana Presiden Prabowo sedang keluar negeri. Itu aja sih sebetulnya menjadi pertanyaan. Kenapa justru menterinya datang ke Solo kalau presidennya di luar negeri. Nah kalau mestinya kan presiden dalam negeri pindah ke sana. Mungkin orang masih menganggap Anda dapat restu lah kalau Anda ke sana itu dan sebagainya gitu. Nah itu satu. Nah yang kedua, apa yang saya sebutkan itu tadi. Dianggap oleh panjang tangan Tuhan itu omong kosong. Makanya sekarang ini kita harus malu. Sampai rakyat kita banyak ke Kamboja diambeli jantungnya, diambeli ginjalnya. Sampai kata jual diri hanya untuk usaha suap nasi. Padahal kita negara kaya. Korupsi yang melebihi kita nggak kasihan. Negara Malaysia, Singapura negara kecil kok bisa makmur. Padahal Singapura bukan ada tambangnya, nggak ada. Kok bisa? Itu. Sehingga apa? Kalau sudah rakyat berkata dengan keuangan,
otomatis partai yang mengajukan delegasinya otomatis juga mengeluarkan uang, yang pada akhirnya ya begitulah semuanya dengan keuangan. Otomatis mereka ketika jadi, ya ini yang terjadi, Pak. Kita kesadaran kita sendiri sih sebenarnya. Kita kesadaran sendiri. Akhir dari permainan ini ya seperti yang disampaikan oleh Pak Syaiful tadi ya, Pak Syaiful Huda kalau nggak salah. Akhirnya MK dipermainkan. Presiden pun yang awalnya berkata korupsi akan disikat, ketika jadi ya seperti inilah. Tai-tai ayam, Pak. Mohon maaf ya. Coba, adakah korupsi yang berantas, yang betul-betul berantas saat ini? Kejadian-kejadian, kasus-kasus yang merugikan negara ada nggak? Banyak, Pak, yang belum diselesaikan. Banyak. Kenapa? Karena saling sandra. Politik kita itu sudah politik yang tidak sehat. Ini yang harus menyadarkan ya diri kita sendirilah dulu, yang pertama. Yang kedua, kita harus bersuara lantang demi kebenaran, demi negara, bukan karena demi kepentingan. Karena hanya rakyat kalau sudah negaranya, kepemimpinannya seperti itu, ya kita yang diharapkan. Bukan siapa lagi, Pak. Jadi mari kita pendapat yang seperti itu yang disampaikan tadi. Seperti Pak Edi Arman, ya mohon maaf Pak Edi Arman, mungkin satu suku sama saya di Madura ya. Tapi mohon kesadarannya juga. Pendapat dari dari TNI ya, yang berpendapat atau yang turunkan Gibran itu bukan hanya omong-omong doang, Pak, tapi itu juga melihat ke arah kepemimpinan, mengarah ke bagaimana mengelola negara. Kenapa kok sudah jadi seperti pendapat tadi? Bukan seperti itu, tapi memang seperti kata Pak Isfullah, kalau undang-undangnya sudah dirubah, MK-nya sudah dikuasain, ya akhirnya seperti ini, Pak. Tetap jadi, walaupun itu tidak memenuhi syarat ataupun apa itu, ya tetap jadi. Seperti itu loh. Jadi kita kesadaran kita, bukan menyalahkan tapi diri kita. Mau nggak kita terus-menerus ketika ada pemilihan seperti ini terus? Mau nggak rakyat itu diem begitu saja? Ayo kita bersuara. Negara kita itu butuh kita itu. Ya, kita bagi waktu 5 menit ya. Biar semua kebagian waktu. Terima kasih Pak Faiza, kita bagi waktu ya 5 menit ya. Sudah cukup. Izin Pak Host mau mau close statement sedikit, Pak. Ini kayaknya kita mau ada kegiatan sedikit, Pak. Ya, 1 menit aja ya Bang Joni ya, soalnya masih ada 3 tamu yang belum bernarasi. 1 menit silakan Bang Joni. Siap, Pak. Baiklah. Masyarakat Indonesia mau dibawa kemana arah negara kita ini dalam keadaan harga diri, martabat bangsa yang telah hancur lebur lulu lantak, yang bermuara kepada satu orang yang mengerucut pada satu sosok, satu peran, yaitu si tukang pembohong yang selalu belok kanan walaupun sen kiri, yang selalu belok kiri walaupun sen kanan. Mohon segera perbaiki ini semua. Baik, terima kasih Pak Host. Nah, itu closing statement saya. Saya mohon izin, mohon pamit, mohon maaf atas salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Joni Hendra ya. Ya, terima kasih Bang. Selamat pagi Bang Mondosio ya. Ya, halo, selamat Bang. Ya, sehat Bang. Selamat pagi Bang. Iya, monggo Bang Mondosio disampaikan Bang komentar serta pandangan Bang terhadap dinamika politik Indonesia yang semakin sangat parut ini. Monggo, silakan. Pendapat saya gini Bang, saya ingat lagunya Ahmad Albar Bang. Menanti kejujuran, harapkan kepastian, apa keaslian. Ya, ini kan lagi dalam proses nih masalah ijazah. Jadi semoga nanti masyarakat harapannya terjawab Bang. Keaslian apa kepalsuan. Itu aja.
Yang kedua terkait masalah purnawirawan, Bang. Ya. Setahu saya itu kalau dari pernyataan Gatot Nurmantio ya, Bang, dia diganti itu karena apa itu? Dari situ kita bisa mengukur, Bang. Gitu. Jadi terkait dengan masalah pernyataan purnawirawan ini, ya kan? Menurut saya tepat, Bang, karena dia itu yang berdarah-darah untuk bangsa dan negara. Gitu. Jadi kalau ada pendapat lain di antara teman-teman kita itu hak, Bang. Tapi saya punya pendapat berbeda gitu. Nah, terkait ijazah ini, Bang, terutama nih yang ijazah lah. Kalau nggak salah nih, Bang ya, mobil yang dibawa ke sidang aja belum bayar pajak, Bang. Ya, artinya di situ kan berarti tidak ada kejelian juga sebagai mantan presiden, ya kan? Nah, ini kan karena mungkin ada orang-orang di sekitarnya itu yang selalunya bikin apa, gitu. Nah, sementara rakyat disuruh wajib pajak. Bahkan ada yang bilang pejabat kita kalau nggak mau bayar pajak jangan hidup di Indonesia. Nah, ini kan terlalu apa, Bang? Menyakitkan lah. Terakhir ada kata-kata dasmu, kepala babi dimasak dan sebagainya. Akhirnya mengundurkan diri. Saya lebih suka orang yang kayak Hasan Kasbi kayak gitu, Bang. Salah mundur. Nggak dikendali rakyat mundur. Kayak gitu. Lebih gentleman, Bang. Jadi pendidikan politik kita ini nggak sebatas hanya di ketua umum partai. Kayak gitu. Ini nggak clear-clear nanti, Bang. Kita cuma jadi apa nih, Bang? Ngoceh kayak gini nggak jelas. Orang yang jadi wakil kita udah tunduk dengan penguasa. Kayak gitu. Kayaknya begitu aja, Bang. Makasih. Iya. Salam. Terima kasih. Salam. Terima kasih Bang Mondosio ya, yang sudah mengkritisi mobil yang dipakai Pak Jokowi kemarin ya. Iya, betul. Berita terakhir yang kita baca di media massa memang mobil itu milik perusahaan istrinya Bobi Nasution itu ya. Iya. Ya memang belum bayar pajak ya. Betul. Iya. Jadi Bobi Nasution kan pejabat publik juga, Bang. Kendaraan bermotornya itu memang belum bayar kemarin. Ya. Iya. Artinya gini, Pak Bobi Nasution juga kan sebagai menantu dia pejabat, Bang. Dari situ kan berarti kan ada ketidaktelitian lah kayak gitu, Bang. Artinya ya udah jelas lagi digugat soal ijazah, ditambah lagi dengan kayak gitu kan jadi ada pendapat lain-lain yang berdampak gitu, Bang. Iya, terima kasih. Sekian terima kasih, Bang. Ya, terima kasih atensi serta waktu yang diluangkan untuk masuk ke room kita. Terima kasih, Bang. Selamat pagi, Bang Joto. Pagi Pak Altro, selamat pagi teman-teman. Ya, tema kita pagi hari ini kita menyoroti ini ya, pernyataan dari Pak Purnawirawan Jenderal Gatot Nurmantio bahwa kemarin beliau menegur juga setengahnya itu marah kepada Hercules ya terkait pernyataan Hercules yang mengatakan bahwa Pak Sutioso mantan Gubernur DKI, beliau juga purnawirawan jenderal juga. Katanya Hercules itu kan sudah tua, sudah bau tanah, ngapain sih ngurusi wapres untuk dicopot dan sebagainya. Akhirnya statement dari Hercules itu didengar oleh Pak Gatot Nurmantio dan beberapa jenderal juga marah terhadap Hercules ya. Kamu itu preman ya, berbaju ormas. Apa jasamu terhadap negara Indonesia ini? Kalau preman itu tidak ada perjuangannya untuk negara ya. Tapi kalau purnawirawan jenderal itu sudah berdarah-darah membela tanah air ini. Itu pernyataan dari Pak Gatot Nurmantio kemarin ya. Nah, premanisme menurut Pak Gatot Nurmantio di Indonesia ini bukan hanya di jalanan saja, bukan hanya di pasar saja, tapi di birokrasi BUMN kita ini sudah banyak preman. Banyak mafia yang bekerja sama antara politisi, oligarki, ya, aparat hukum, ya, ini jadi satu.
bekerja seperti mafia yang merugikan negara, ya, menggarong tambang-tambang kita, seperti itu kondisinya di Indonesia. Nah, ini kalau dibiarkan, kata Pak Gatot Nurmantio kemarin, Indonesia akan hancur. Ya, itulah sebabnya beliau kemarin menyampaikan juga kepada Pak Prabowo, karena Pak Prabowo ini adalah atasan daripada Pak Gatot Nurmantio ketika Pak Prabowo menjabat sebagai Pangkostrat. Seperti itu. Apa komentar dan pandangan Bang Coto bahwa Indonesia ini sudah dikuasai mafia, Bang, kata Pak Gatot Nurmantio? Silakan Bang, dikomentari. Baik Pak Alto, terima kasih Pak Alto. Ini Pak Prabowo sampai detik ini, sampai hari ini sudah masuk mau jalan 7 bulan ya Pak Alto ya? Ya, betul. Beliau presiden yang saya banggakan. Itu yang pertama ya Pak. Yang kedua, negara ini Pak sistem presidensial. Jadi semua depends kepada orang nomor 1 di negara ini. Ini yang saya amati selama ini Pak Alto. Kemudian Pak Alto, masalah negara ini ada masalah yang luar biasa saat ini Pak Alto. Masalah ekonomi Pak Alto. Dan ini ada kaitan